Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan submateri dari mata kuliah Biokimia 2 dengan materi perbedaan DNA dan RNA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Sodik Asadilah, sebagai moderator. Kemudian 5 orang teman saya sebagai pemateri 1, 2, 3, 4, dan 5 yang akan saya perkenalkan ketika mereka mempresentasikan materi mereka. Baik, sebelum memasuki pembahasan dari para pemateri, sebelumnya saya sendiri akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian daripada DNA dan RNA itu sendiri. Yang pertama mengenai DNA atau yang biasa disebut deoksiribonukleik acid atau dalam bahasa Indonesia disebut asam deoksiribosa nukleat yang mana merupakan asam yang ada di semua makhluk hidup, di mana DNA ini menjadi semacam kode genetik yang nantinya akan menentukan bagaimana bentuk dari organisme tersebut. DNA memiliki kode yang untuk membuat RNA. DNA ini terdiri dari 5 gula karbon, purin yang terdiri dari adenin dan guanin, primidin yang terdiri dari sitosin dan timin, dan juga gugus fosfat, di mana DNA juga merupakan sebuah molekul identitas yang terdapat di dalam tubuh dari setiap makhluk hidup, yang sering disebut sebagai gen keturunan dari orang tuanya. Adapun RNA atau ribonukleik acid yang merupakan gugus asam amino rantai tunggal yang hanya mengandung 2 basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin, di mana RNA ini hanya berfungsi untuk melakukan sintesis protein. RNA juga merupakan sebuah makromolekul yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan menyalurkan informasi genetik dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen yang lainnya. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yakni mengenai perbedaan dari DNA dan juga RNA. Pada materi ini akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Saudari Leni Rahman. Kepada Saudari Leni Rahman, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama itu pada struktur gulanya. Poin pertama itu DNA memiliki kandungan gula bernama deoksiribonukleik acid. Adapun jenis gula ini mengandung kandungan basa A yaitu adenin, T timin, C sitosin, dan G guanin. Kemudian poin kedua yaitu RNA. Gula yang ada di dalamnya disebut ribosa. Adapun kode yang dimilikinya adalah A adenin, U urasil, C sitosin, dan G guanin. Satu-satunya perbedaan antara ribosa dan deoksiribosa adalah ribosa memiliki satu gugus OH lebih banyak daripada deoksiribosa yang memiliki gugus H terikat pada karbon kedua di dalam cincin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dia pemaparan materi dari pemateri pertama mengenai perbedaan DNA dan RNA. Terima kasih kepada Saudari Leni Rahman. Baik, kita melangkah ke materi kedua, yakni mengenai fungsi dari DNA dan RNA itu sendiri, yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua, oleh Saudari Nur Syahida. Kepada Saudari dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh kepada saya. Saya lanjut materi yang dijelaskan dari Saudara Leni Rahman, yaitu kedua fungsi. Perbedaan DNA dan RNA yang tak kalah adalah fungsinya. DNA dan RNA memiliki fungsi yang berbeda pada manusia.
DNA bertanggung jawab untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik jangka panjang, serta DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan RNA secara langsung mengkode asam amino dan bertindak sebagai pemesan antara DNA dan ribosom. Untuk membuat protein, RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dia pemaparan materi dari Saudari Nur Syahidah mengenai fungsi dari DNA dan RNA. Terima kasih atas pemaparan materinya. Kita berlanjut kepada pemaparan materi yang ketiga, yaitu mengenai lokasi dan juga bentuk rantai daripada RNA dan DNA yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga, Saudari Winnie Syafira. Pada Saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi mengenai perbedaan antara DNA dan RNA. Di sini saya akan membawakan materi perbedaan dari lokasi dan juga strukturnya. Nah, ada lokasi dapat dilihat dari gambar di bagian atas, itu merupakan lokasi dari DNA. Nah, di mana DNA ini ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel. Dilansir dari Microbnotes, DNA ini tidak dapat meninggalkan inti nukleus. Sedangkan pada RNA dapat dilihat di gambar di bawah, itu merupakan gambar sel secara utuh, di mana DNA ini dapat ditemukan di sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. Dan juga RNA ini dapat meninggalkan inti selnya. Selanjutnya pada bentuk rantainya, di gambar sebelah kanan terdapat rantai dari DNA dan RNA, di mana dari DNA itu terlihat di DNA itu memiliki double helix atau terdiri dari 2 rantai yang saling berpilin. Sedangkan pada RNA, gambar sebelahnya itu dia memiliki 1 rantai atau biasa disebut dengan helix tunggal. Nah, RNA ini memiliki rantai nukleotida yang lebih pendek dibanding dengan rantai DNA. Saya kira itu saja pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah dia materi yang disampaikan dari pemateri ketiga mengenai lokasi dan juga bentuk rantai dari DNA dan RNA. Terima kasih atas pemaparan materinya. Kita beralih ke pemaparan materi yang keempat, yakni mengenai komposisi basa dari DNA dan RNA, yang materi ini akan disampaikan oleh Saudari Dita Trinoviana. Kepada Saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang komposisi basa. Dalam basa nitrogen adalah DNA adalah unit dasar kode genetik dan susunan serta pasangannya yang benar. Penting untuk fungsi biologis. Empat basa yang menyusun kode ini adalah adenin, timin, guanin, dan sitosin. Basa berpasangan bersama dalam struktur helix ganda. Pasangan ini adalah adenin, timin, sitosin, dan guanin. DNA dan RNA juga memiliki basa nitrogen yang hampir identik. Keduanya memiliki basa adenin, sitosin, dan guanin. Namun DNA menggunakan basa keempat yang disebut tinin. Sedangkan basa keempat RNA adalah urasil. Satu-satunya perbedaan di sini adalah urasil tidak memiliki gugus metil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat mengenai komposisi basa dari RNA dan DNA. Kita melangkah ke materi terakhir, yakni mengenai reaktivitas dari DNA dan juga RNA. Kepada pemateri terakhir, yakni Yulia Rahma, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja untuk perbedaan DNA dan RNA yang terakhir, yaitu reaktivitas.
di mana perbedaan DNA dan RNA juga bisa dikenali dari reaktivitasnya, di mana ikatan CH dalam DNA membuatnya cukup stabil, ditambah tubuh menghancurkan enzim yang akan menyerang DNA. Sedangkan ikatan OH di ribosa RNA membuat molekul lebih reaktif dibandingkan dengan DNA. RNA tidak stabil dalam kondisi basa, ditambah alur besar dalam molekul membuatnya rentan terhadap serangan enzim. RNA secara konstan diproduksi, digunakan, didegradasi, dan didaur ulang. Untuk perbedaan lainnya yaitu DNA rentan terhadap kerusakan UV, sementara RNA relatif tahan terhadap kerusakan akibat sinar UV. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi terakhir yang disampaikan. Demikianlah ulasan presentasi materi dari kelompok 6. Atas waktunya, kami terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.